Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada video kali ini saya ingin membahas lagi mengenai rekayasa perangkat lunak, yaitu di bagian framework activity untuk eh, activity requirement analysis. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa framework activity yang digunakan di sini adalah framework activity-nya Pressman ya. Nah, untuk seperti apa framework activity-nya Pressman dapat menonton video saya dalam playlist rekayasa perangkat lunak di bagian software proses. Baik, kita mulai dari requirement analysis. Sebenarnya tahapan requirement analysis ini adalah tahapan yang bukan dari software prosesnya Pressman ya. Namun ini adalah software prosesnya Broad, di mana dia tulis di situ adalah modern approach, pendekatan modern, dan memang pendekatan Broad ini banyak digunakan di Indonesia. Nah, dalam suatu proses rekayasanya kita mulai dari kebutuhan ya atau requirement. Nah, apa sih requirement? Ya, dalam definisinya adalah requirement itu adalah bagaimana caranya dalam melakukan suatu rekayasa perangkat lunak. Terlebih dahulu kita menangkap kebutuhan ya dari perangkat lunak itu. Terus apa nanti problemnya yang akan diselesaikan oleh perangkat lunak, apapun perangkat lunaknya ya. Namun biasanya dalam buku-buku rekayasa perangkat lunak itu kebanyakan membahas perangkat lunak yang ada kaitannya dengan perangkat lunak sebagai suatu problem solution gitu ya. Jadi biasanya walaupun masih bisa diterapkan di perangkat lunak seperti game gitu ya, namun harus dipilah-pilih lagi. Jadi di sini kita fokuskan pada requirement analysis yang ada kaitannya dengan perangkat lunak yang menjadi suatu solusi bagi user gitu ya. Kalau game itu bukan solusi bagi user ya, itu perangkat lunak sistem multimedia. Itu biasanya bentuknya adalah perangkat lunak entertainment. Kalaupun mau dijadikan solusi ya berarti menghilangkan stres ya bagi para usernya. Namun tidak demikian lah ya kira-kira. Perangkat lunak yang dianggap di sini adalah perangkat lunak yang menyelesaikan permasalahan bagi usernya, entah itu usernya perorangan atau organisasi. Nah, jadi dalam definisinya requirement itu menangkap tujuan dari sistem yang dibangun, ya apa problemnya, dan perangkat lunak menjadi solusinya. Nah, di sini biasanya dalam menentukan suatu requirement ini harus berhati-hati, ya. Requirement harus ditentukan dengan hati-hati karena requirement inilah yang nanti akan menjadi fokus utama dari perangkat lunak yang dibuat, gitu ya. Requirement ini juga akan menjadi tolak ukur suatu perangkat lunak itu akan diterima atau tidak setelah perangkat lunak ini dibuat, ya, agar tidak terjadi misperception atau misunderstanding antar semua stakeholder, baik itu pihak developer atau pihak customer, ya, maka proses requirement ini harus didiskusikan dengan baik. Informasi-informasi terkait di requirement ini harus bisa dilukiskan dengan cara singkat dan ringkas. Tidak boleh ada ambiguitas dan memiliki satu pemahaman yang sama antar semua stakeholder, baik itu tadi dari sisi developer atau dari sisi customer, ya. Nah, di sini semua orang yang terkait ya terhadap kepentingan dari perangkat lunak ini harus sepakat bahwa apa yang dituliskan di dalam suatu dokumen SRS ya, kalau requirement itu dituangkan dalam dokumen yaitu sistem requirement specification biasanya dan varian lainnya, itu harus disepakati bahwa ini adalah valid dan ini adalah sah dan ini adalah tolak ukur dalam perangkat lunak yang nanti akan dibuat, ya. Tidak jarang juga di fase requirement ini orang menuliskan definisi acceptance dari perangkat lunaknya, ya, atau biasa orang sebut
definisi of done ya atau DoD terkait dengan seperti apa sih perangkat lunak ini ketika selesai dan seperti apa sih bentuk penyetujuannya gitu ya. Nah, ini semua ada di sini nantinya. Nah, dari IEEE kita ambil bahwa definisi kebutuhan perangkat lunak atau requirement adalah suatu kondisi atau capability yang diperlukan oleh user untuk menyelesaikan problemnya atau mencapai tujuan dari user itu sendiri gitu ya. User di sini bisa perorangan, bisa juga organisasi. Atau kondisi atau capability yang harus bisa dieksekusi dan software lah atau sistem yang menjadi solusinya. Nah, gitu ya. Jadi semuanya ada masalah. Misalnya dalam suatu organisasi ternyata sistem keuangannya tidak bagus gitu ya. Gaji karyawan sering terlambat dan lain-lain. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu? Salah satunya dengan membuat suatu software atau sistem keuangan, pengelola keuangan untuk penggajian misalnya. Seperti apa sih requirement yang bagus? Yang menurut referensi dari beberapa referensi dirangkum bahwa requirement yang dikatakan bagus ya. Jadi kalau kita ngomongin requirement itu tidak ada yang namanya the best ya. Yang terbaik itu nggak ada. Adanya yang good ya, yang terbagus. Nggak bisa ter juga sih, karena kalau Anda mencari referensi mengenai requirement tidak ada yang namanya best practice. Adanya good practice gitu ya. Karena requirement ini adalah sesungguhnya adalah kebanyakan bentuk interaksi dan negosiasi antara pihak developer dengan pihak customer gitu ya. Jadi kalau kita udah ngomongin interaksi antar manusia tidak ada yang the best ya, tapi ada yang good. Kayak good requirement salah satunya yang pertama adalah unambiguous, tidak ambigu ya. Jadi apa-apa yang tertulis di dalam suatu requirement ya, suatu fungsi, suatu fitur dari perangkat lunak itu jelas. Fungsi itu berjalannya seperti apa, inputnya apa, dan outputnya akan seperti apa nantinya. Lalu requirement itu bisa diuji. Nah, makanya kebanyakan kalau kita ingin menguji perangkat lunak, itu biasanya kita mengujinya dari requirement yang sudah diajukan sebelumnya. Lalu kemudian clear, ya, konsisten, simple, precise, gitu ya, presisi dan seterusnya. Jadi tidak boleh ada hal-hal yang tidak terkait dari solusi dalam pembahasan di requirement. Kemudian yang keempat, correct, artinya dengan tepat suatu fitur atau fungsi itu menyelesaikan permasalahan. Lalu understandable, dapat dimengerti baik dari sisi developer atau dari sisi customer. Tidak membuat fitur atau fungsi yang aneh-aneh, atau tidak membuat juga fungsi atau fitur yang teknologinya belum sampai ke arah situ. Kemudian feasible, realistik, dalam waktu tertentu, dikerjakan dengan orang tertentu dan biaya tertentu. Lalu sifatnya independen, ya, jangan sampai ada urusan-urusan politik di dalam requirement ya. Karena politik itu bisa mengganggu ya, karena yang tadinya kita akan menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh ya, kalau masuk politik itu biasanya nanti akan cenderung ke permasalahan secara personal ya kalau itu di organisasi. Jadi harus independen. Lalu atomik, berarti harus dirinci sampai kebutuhan-kebutuhan atau problem-problem yang paling bawah. Lalu necessary, solusi itu memang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah implementation free. Jadi kalau kita ngomongin requirement, kita tidak membahas mengenai seperti apa dia nanti diimplementasi, belum gitu ya. Kita akan membahas itu nanti di fase desain. Nah, ada yang good, ada yang bad ya. Bad requirement itu seperti apa misalnya? Nah, contohnya ini gitu ya. Kalau ada tadi ya bertentangan dengan good requirement, maka memang fatal akibatnya. Misalnya
kebutuhannya terlalu ambigu ya, ada politik di dalamnya gitu ya, akhirnya tidak independen lagi. Terus ternyata fitur atau fungsi yang dibangun itu tidak penting sebenarnya, atau bahkan tidak pernah nantinya akan dipakai sama sekali gitu ya, atau ada fungsi yang dibuat berdasarkan apa ya, bukan berdasarkan pada kenyataan gitu ya, hanya sebagai apa, sebagai prediksi gitu ya, misalnya nantinya fungsi ini akan dibutuhkan padahal belum gitu ya, itu kan baru nanti. Nanti itu tidak tahu misalnya kapan, nah itu ya. Nah, biasanya kalau requirement-nya buruk, itu kebanyakan proyeknya gagal. Ya, tidak banyak developer yang gagal ya dalam berkomunikasi dengan customer, atau sebaliknya customer gagal berkomunikasi dan sependapat ya, memiliki satu pendapat yang sama dengan developer, maka proyek tersebut gagal. Ya, kegagalan proyek itu tetap dua pihak yang dirugikan. Dari sisi developer, dia sudah membuat fitur atau fungsi aplikasi dengan percuma, dan customer juga dirugikan karena sudah membayar dan ternyata perangkat lunaknya tidak bisa dipakai sama sekali. Jadi sudah membayar untuk operasional ya, jadi seperti itu. Nah, kalau requirement dibuat itu jelek gitu ya, terlalu banyak ambigu dan lain-lain, itu akan menjadi mimpi buruk bagi para penguji perangkat lunak atau tester. Ya, jadi tester itu kan adalah orang yang nantinya akan memverifikasi apakah perangkat lunak ini nanti layak dioperasionalkan atau tidak, yang mengacu pada dokumen requirement. Ya, dokumen requirement ini secara best good practice-nya itu ditulis pada software requirement specification. Namun tidak jarang juga kalau di Indonesia ini dokumen SRS suka disatukan dengan dokumen project gitu ya, dokumen BRS ya, atau dokumen perjanjian kerjasama dan lain-lain. Ya, itu tidak masalah, namun tetap harus disesuaikan dengan sebenarnya tujuan dari requirement itu. Lalu biasanya ada kekecewaan ya dari user bahwa perangkat lunak ini tidak bisa dipakai gitu ya, karena apa yang mereka butuhkan dan solusi yang mereka ingin selesaikan dengan perangkat lunak tadinya itu tidak bisa terrealisasi dengan baik. Namun kalau dari sisi pengalaman saya, pernah juga memang dari pihak developernya kebanyakan yang kurang gitu ya memberikan solusi. Jadi solusinya terlalu praktikal, terlalu normatif ya, sehingga memang perangkat lunak yang dipakai itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer. Padahal customernya sudah sebegitu baiknya gitu ya dalam mengadakan suatu konsep atau suatu acara untuk menyamakan persepsi. Jadi ada juga kasus yang seperti itu, dan itu sering saya alami gitu ya, daripada yang kedua ya. Karena ya developer di Indonesia itu kebanyakan hanya bisa coding gitu ya. Kebanyakan programmer. Walaupun sering dituliskan bahwa ada project koordinatornya, ada project manajernya, ada sistem analisnya dan lain-lain, tapi mereka terlalu mementingkan strata dan posisi daripada pekerjaan. Kadang-kadang project manager tuh merasa dirinya adalah bos, maka itu dia suruh anak buahnya aja yang bekerja, sehingga programmer pun kewalahan karena dia yang menghandle semuanya dari requirement, desain, coding sampai ke deployment atau sampai software tersebut selesai. Nah, itu yang kejadian di Indonesia paling sering ya. Makanya sempat pada tahun 2016 kemarin ya ada isu, dan itu cukup booming ya, cukup viral, bahwa project manager di Indonesia itu harus diganti karena mentalnya itu seperti itu ya. Nah, apa akibatnya kalau requirement yang kita buat itu buruk? Ini contoh yang realistis adalah satelit Mars ya, dikabarkan hilang, dan pembuatan satelit tersebut menghabiskan biaya 125 juta dolar. Ya, kalau nggak salah adalah kesalahan dari
kebutuhan atau requirement ya dari satelit tersebut ya, dan ketika dioperasikan mungkin secara fungsi dia error ya, tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka dia mengorbit random gitu ya, dia hilangnya berarti dia mengorbit namun tidak bisa terdeteksi. Nah, perangkat lunak yang lain juga banyak gitu ya, yang udah selesai dipakai, udah keluar biaya operasional, namun ya tidak memenuhi harapan dari user atau customernya. Nah, apa saja penyebab project gagal? Ini sebenarnya data lama ya, data ya dari tahun 94 hingga 96. Namun penyebab project gagal ini masih tetap mirip ya yang terjadi hingga saat ini. Ya, kita lihat poinnya. Yang pertama, incomplete requirement. Itu walaupun di sini persentasenya 13,1, namun hingga saat ini ya incomplete requirement itu menjadi faktor paling atas gitu ya penyebab project gagal, walaupun presentasenya udah berbeda gitu ya. Jadi banyak para customer atau user yang tidak bisa mengungkapkan kebutuhannya, problemnya dan lain-lain, dan developer pun gagal dalam memahami apa yang diinginkan user karena dia tidak berperilaku sebagai orang yang memiliki ilmu, tapi hanya menuruti apa yang diinginkan usernya aja. Padahal developer itu ada yang namanya sistem analis. Sistem analis itulah yang nanti akan melakukan analisa apakah suatu fitur atau fungsi perangkat lunak ini memang dibutuhkan oleh user atau enggak. Ya, dan dialah yang nantinya akan menggali sebenarnya perangkat lunak seperti apa sih yang diinginkan dari user. Nah, itu kerjaannya dia. Makanya kerjaan sebagai sistem analis itu susah dan tidak bisa digabungkan dengan programmer. Nah, ini lagi kesalahan di Indonesia. Ya, seringkali programmer merangkap sistem analis sehingga tidak beres dua-duanya kerjaannya gitu ya. Belum lagi kalau kita ngomongin gajinya paling rendah gitu ya. Lalu yang kedua, lack of user involvement. Ini juga sering terjadi gitu ya di Indonesia. Keterlibatan user atau customer itu sangat kurang, padahal sesungguhnya pembuatan perangkat lunak itu harus melibatkan developer dan para customer atau user. Lalu lack of resource, kurangnya resource ini juga sama. Ya, kadang-kadang developer juga tidak memiliki orang-orang yang handal ya dalam pembangunan perangkat lunak tersebut, dan seringkali juga beberapa sub project itu dihibahkan ke developer lain gitu ya. Atau kalau di Indonesia itu kasusnya kadang-kadang ada dosen gitu ya, dapat project lalu projectnya dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, itu sering banget gitu ya. Lalu unrealistic expectation ya, jadi ekspektasi yang tidak realistis, suatu fitur atau fungsi yang wah tapi ingin dikerjakan dan harus dikerjakan dalam waktu singkat, itu juga sering. Lack of executive support ini apalagi gitu ya. Kadang-kadang pihak eksekutif itu hanya taunya bagian atasnya aja, tapi tidak tahu bagian detail dari rekayasa perangkat lunak. Akhirnya apa? Pihak eksekutif itu tidak membantu sama sekali kebanyakan ya. Dan memang tidak membantu sama sekali. Nah, itu adalah project yang biasa saya handle itu gitu ya. Baik saya sebagai developer atau saya sebagai user atau customer ya. Jadi eksekutif support itu sangat rendah. Ya, eksekutif tuh hanya taunya ini harus jadi, ini harus beres, ini harus jadi, ini harus beres. Namun untuk biaya-biaya, untuk operasional, untuk apapun lah ya yang itu harus dikeluarkan oleh eksekutif itu sangat minim sekali. Kemudian ada perubahan requirement. Nah, itu juga sering ya penyebab proyek gagal. Kadang-kadang perubahan requirement yang paling ekstrim itu adalah di akhir ya, ketika udah jadi ada perubahan requirement dan itu harus buru-buru dikerjain. Kemudian lack of planning ya, planning yang tidak matang. Dan yang terakhir, didn't need it any longer ya, tidak diperlukan lagi perangkat lunaknya. Jadi di tengah jalan proyeknya berjalan ternyata bisnis berubah atau budaya berubah, akhirnya apa? Proyek itu digagalkan, dihentikan karena memang tidak diperlukan lagi. Tapi itu penyebab paling terakhir ya proyek gagal.
urutannya masih sama ya di tahun 2022 ini. Jadi memang di kita itu di 2022 ya saat video ini dibuat itu kebanyakan ya para developer, apalagi developer yang kecil gitu ya, yang timnya sedikit, itu tidak memahami ya sebenarnya rekayasa perangkat lunak itu seperti apa. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana cara mendapatkan uang, untung yang banyak bagi sebagian pihak aja. Tapi tidak memikirkan jangka panjang perusahaan ini mau dibawa kemana. Makanya kalau ingin jadi programmer, hati-hati dalam bergabung dengan tim gitu ya. Pilihlah developer atau perusahaan konsultan IT atau developer IT yang memiliki masa depan bagi perusahaan itu sendiri dan karir Anda gitu ya. Jangan sampai salah memilih, akhirnya kalau mendaftar jadi programmer nanti terus jadi programmer terus gitu ya, dan gajinya nggak naik-naik. Karena perusahaan tersebut tidak memikirkan perusahaan ini mau dikedepankan seperti apa dan tidak ada jenjang karir di situ. Ya karena hanya mementingkan keuntungan pihak salah satu pihak saja gitu ya. Nah, sejatinya requirement itu ketika udah sampai tahapan bawah, ya requirement itu ada 3 tahap sebenarnya. Dimulai dari kebutuhan bisnis, diturunkan ke kebutuhan user. Tadi kita ada ngomongin kebutuhan user, lalu diturunkan ke kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu kaitannya dengan kebutuhan atau fitur atau fungsi yang akan dieksekusi oleh perangkat lunak nantinya. Ya. Lalu non fungsional adalah suatu environment yang nanti akan mendukung kebutuhan fungsional. Ya, misalnya kalau ingin bikin absensi, non requirement non fungsionalnya berarti penyediaan hardware berupa fingerprint misalnya atau retina, atau nanti kalau misalnya bikin aplikasi pengelolaan keuangan, maka harus ada security seperti apa gitu ya, harus login pakai captcha dan lain-lain gitu ya. Nah, itu adalah non fungsional. Jadi fungsional itu adalah fungsi yang nanti akan dieksekusi oleh perangkat lunaknya. Non fungsional itu adalah environment, mau hardware, mau kebijakan, mau aturan atau apapun itu yang nanti akan mendukung si fungsi ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, itu adalah non requirement. Nah, ini contohnya ya, kebutuhan fungsional. Jadi dari user requirement tadi kita rangkum menjadi kebutuhan sistem. Misalnya user berbicara begini, user memiliki kesulitan untuk merekap berapa jumlah pegawai aktif dan pegawai tidak aktif misalnya. Nah, berarti requirement-nya adalah sistem harus dapat menampilkan pegawai aktif dan tidak aktif. Jadi statusnya adalah nanti bisa ditampilkan aktif dan tidak aktif. Kemudian misalnya user kesulitan dalam pembuatan laporan tahunan atau laporan bulanan karena data yang disimpan itu masih dalam bentuk kertas misalnya, masih tidak terorganisir dengan baik, sering tidak jelas dan lain-lain, maka kebutuhan sistem adalah sistem harus bisa membuat laporan keuangan secara bulanan dan tahunan, serta misalnya requirement yang berikutnya adalah sistem harus bisa mencatat data dengan baik atau perlu didetailkan langsung menjadi fungsi perangkat lunak, misalnya create laporan keuangan. Nah, gitu aja langsung bisa. Dan contoh yang lain misalnya bisa mengecek terhadap hak akses pengguna. Ya, ini langsung aja sebenarnya bisa. Contohnya requirement ketiga adalah login misalnya, atau sign in. Atau nanti sign in itu akan didampingi dengan fungsi lupa password dan didampingi dengan komponen captcha misalnya, atau two step verification dan lain-lain. Itu sebenarnya bisa langsung dituliskan dalam analisis kebutuhan fungsional. Nah, kalau yang ini non fungsional gitu ya, ada beberapa hal tadi ya. Non fungsional ini berarti environment yang akan mendukung suatu kebutuhan fungsional ya, bahwasanya nanti kebutuhan fungsional itu akan bekerja atau berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya, ada product requirement ya secara besar, ada organizational requirement dan ada external requirement. Untuk product requirement misalnya bagaimana dia nanti akan digunakan dengan baik,
Ya, terus dari efisiensi requirement dibagi dua lagi, performance dan space, penggunaan database misalnya, hardware dan seterusnya gitu ya. Lalu ada reliability requirement, ya, penggunaan terhadap lingkungannya, server dan lain-lain. Lalu ada portability requirement, ini kaitannya dengan nanti perangkat lunak ini bisa diakses via apa? Ya, hardware via Android, via iOS misalnya, iOS, via web dan lain-lain. Lalu ada organizational requirement, ini kaitannya dengan delivery, implementation dan standar. Ya, karena misalnya nih sistem absensi. Sistem absensi itu hanya bisa dilakukan di kantor misalnya. Maka ada standar requirement dan implementation requirement yang harus dipenuhi agar fungsi daripada absensi tersebut bisa dieksekusi. Dan ada external requirement yang lain, misalnya interoperability, etika, ya, legislatif, masalah hukum, ya, privacy dan safety requirement. Nah, ini juga harus dipenuhi untuk sebagai environment, ya, yang nantinya akan terkait dengan functional requirement yang dijelaskan sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan suatu kebutuhan dari user? Yang pertama bisa kita lakukan dengan wawancara, ya, bertanya pada user, kita siapkan pertanyaan gitu ya nantinya. Lalu bisa juga dengan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan terkait problem atau terkait solusi, bisa rapat atau adakan suatu open diskusi gitu ya. Fokus discussion group juga bisa. Kemudian bisa membuat prototype terlebih dahulu, misalnya kita buat prototype tampilan misalnya mock up gitu ya. Ini adalah tampilannya, kira-kira kalau ini dieksekusi jadinya kayak gini gitu ya. Itu juga bisa gitu ya, agar si user itu bisa memiliki gambaran gitu ya, seperti apa sih perangkat lunak ini nantinya ketika jadi. Dan yang terakhir bisa melakukan suatu observasi. Observasi ini bisa dilakukan untuk tujuan yang berbeda, bisa untuk meyakinkan dari proses wawancara atau untuk melihat kejadian nyata langsung ke lapangan. Ya, bisa jadi misalnya ingin membuat suatu sistem terkait rumah sakit, misalnya sistem yang menghitung jumlah pasien misalnya selama dia berobat di rumah sakit, misalnya ternyata ketika diobservasi langsung di lapangan, oh, hari Sabtu dan hari Minggu itu adalah jumlah pasien yang paling banyak misalnya, dan lain-lain, ya, itulah observasi yang dilakukan di lapangan. Nah, biasanya ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses requirement. Yang pertama itu kesulitan si pengguna gitu ya, salah satu dari stakeholder atau user mengungkapkan terhadap apa sih sebenarnya yang dia butuhkan atau apa sih problem yang dia alami, dan problem itu nantinya akan diselesaikan dengan perangkat lunak. Nah, ini masih agak sulit. Ya, belum lagi nanti ketemu user yang berbeda, padahal dari divisi yang sama, mereka mengungkapkan hal yang berbeda juga gitu ya. Nah, hati-hati terjebak dari konflik kebutuhan. Jadi nanti kaitannya dengan di sini ya. Jadi penggunanya berbeda dalam satu divisi yang sama gitu ya, ternyata kebutuhannya berbeda. Itu ada politik berarti di situ. Lalu permasalahan yang sering dihadapi ya di sini sebagai sistem analis sebenarnya ya. Pengguna menjelaskannya dengan cara mereka sendiri biasanya, sehingga itu agak sulit dipahami. Ya, kadang-kadang pengguna kadang-kadang gitu ya, orang yang bekerja di organisasi tidak paham dengan job desk dia sendiri gitu ya. Tidak paham dengan prosedur atau langkah-langkah apa saja yang harus dia tempuh untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di situ kita kadang-kadang kesulitan karena dia kadang-kadang berkreasi ya dalam menyelesaikan permasalahannya, namun itu sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur yang diinginkan oleh organisasi. Ya, atau langkah-langkahnya itu tidak diinginkan atau tidak dibenarkan ya oleh organisasi. Nah, itu sering banget ya. Lalu faktor politik, nah ini hati-hati. Kemudian perubahan kebutuhan selama proses analisis ya. Nah, biasanya proses analisis itu tidak akan berjalan lancar ya. Tanamkanlah di dalam pikiran Anda, proses requirement itu tidak mudah dan tidak akan lancar gitu ya. Lebih lancar coding.
library bertebaran ya, belajar bisa online dan lain-lain. Nah, ini tanamkanlah dalam benak Anda bahwa proses requirement analysis ini ya tidak akan semulus itu. Dan yang terakhir itu biasanya ada perubahan proses atau lingkungan bisnis. Nah, ini biasa terjadi kalau proyek yang dibangun itu terlalu lama gitu ya. Jadi bisa jadi di tengah-tengah itu ternyata ada model bisnis yang baru yang diterapkan oleh perusahaan dan mau tidak mau perangkat lunak itu harus mengikuti itu. Oke, kita mengacu pada tadi Pressman Framework Activity. Ya, ini adalah gambar Pressman Process Framework ya, generic process framework yang diperkenalkan oleh Pressman. Namun dia juga bilang framework activity yang ada di sini tidak harus mengikuti framework activity-nya dia, bisa mengacu pada framework activity yang dikemukakan oleh para penulis buku teks yang lain, ya. Nah, untuk melihat dan memahami ini, silakan teman-teman menonton video saya dengan judul software proses ya pada playlist rekayasa perangkat lunak. Oke, kita di sini membahas proses framework, nantinya ada juga di situ umbrella activity, nanti akan ada video sendiri membahasnya, dan yang kita tekankan adalah ini ya, framework activity. Nah, di sini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama proses yang akan dieksekusi selama melakukan rekayasa perangkat lunak. Jadi ada activity ke-1 sampai aktivitas ke-N. Di mana tiap aktivitas itu ada software engineering action-nya. Jadi ada action-nya. Setiap action itu akan ada task set-nya. Jadi ada tugas-tugasnya. Tugasnya apa aja? Tugasnya biasanya ada task ya, ada produknya, ada quality assurance point, dan ada project milestone-nya. Kemudian action yang dilakukan di dalam setiap activity itu bisa lebih dari satu gitu ya. Dan masing-masing memiliki task set ya, ada work task, work product, milestone and deliverable atau key point, dan project milestone. Gitu ya. Oke, dalam proses frameworknya Pressman, kita tahu bahwa Pressman itu memperkenalkan frameworknya dia adalah communication, planning, modeling, construction, deployment. Ya. Jadi itu yang akan diisi pada setiap activity-nya. Ya, activity-nya di Pressman itu ada ini. Nah, yang dipakai di dalam materi ini adalah versi Broad, dan ini biasanya banyak digunakan di Indonesia. Broad itu mulai dari requirement analysis yang kita bahas sekarang gitu ya, design, implementation, testing, dan maintenance yang akan kita bahas nanti. Jadi kalau kita lihat di sini framework activity yang pertama itu adalah requirement analysis ya, sesuai dengan konten dari video ini. Nah, cara mengikuti framework ini gimana? Ya, kita bikin ya template atau contohnya. Misalnya tadi tahapan yang kita bahas ini adalah requirement analysis ya. Berarti framework activity-nya adalah requirement analysis. Nah, sekarang apa tugas-tugas yang harus kita lakukan selama proses requirement analysis ini dilaksanakan? Ya. Nah, apa actionnya? Apa aksinya? Ya, tadi kita membahas bahwa salah satu contoh untuk mendapatkan kebutuhan adalah wawancara. Maka kita set action yang pertama adalah wawancara. Nah, di wawancara ini ada beberapa task set yang harus kita selesaikan. Yang pertama work activity. Kerjaannya apa sih wawancara itu? Misalnya menyiapkan pertanyaan seputar aplikasi pembayaran yang akan dibangun di PT XYZ, dan wawancara pertama akan dilakukan di divisi keuangan, misalnya gitu. Work activity-nya. Terus hasilnya apa? Work product-nya apa? Ya, work product-nya adalah hasil wawancara yang dicatat atau direkam dalam suatu media tertentu. Bisa tertulis, ya bisa digital dalam bentuk video atau rekaman. Produknya, hasilnya. Kemudian ada quality assurance point, apa yang membuat bahwa suatu aksi ini memiliki sesuatu yang berharga. Nah, key point-nya adalah pertanyaan yang dibuat seputar kebutuhan perangkat lunak, memberikan saran dan solusi bagi customer, dan kegiatan dilakukan hingga kebutuhan semuanya tercapai. Itu adalah key point-nya. Nah, itu adalah poin-poin yang nantinya akan kita cek gitu ya. Apakah proses wawancara ini ya
berhasil atau tidak itu ada QA point-nya, ada kategori penerimaannya gitu ya. Kemudian ada project milestone-nya. Ini ada project milestone. Ya, ini kan kebalik aja ya, ini milestone and deliverable, balik dengan yang ada di gambar. Misalnya di early project, di project awal, Senin 3 Januari jam sekian-sekian di PT XYZ misalnya. Atau project milestone ini bisa lebih spesifik lagi ya. Misalnya di early project, fase requirement atau ketika kita ingin menggunakan sprint ya, kalau kita membahas agile ya, kita pakai sprint misalnya, yaitu sprint 1, 2, 3, 4 di masing-masing di 2 hari pertama sprint misalnya. Dianggarkan jam berapa dan jam berapa, ketemu siapa-siapanya, itu bisa juga dituliskan ya di project milestone atau di work activity. Nah, terus aksi apa lagi yang akan kita lakukan di dalam requirement analysis selain wawancara? Macam-macam. Misalnya mau rapat, ada progress misalnya, ada fokus discussion group dan lain-lain. Kita bikin masing-masing actionnya, work activity-nya, work product-nya, key point dan project milestone. Nah, biasanya action yang disebutkan di sini adalah yang berkaitan dengan requirement analysis ya. Work activity-nya adalah melakukan sesuatu hal, work product-nya adalah mencatat hasil, merekam, report dan lain-lain hasilnya, work product-nya. Key point ini poin yang menentukan kualitas. Maksudnya itu adalah ketika kita melakukan action dalam requirement analysis, action yang kita lakukan itu dikatakan berhasil atau tidak dari mananya. Nah, itu key point. Dan ada project milestone, itu adalah rencana sesuai dengan planning gitu ya. Ya, misalnya dari 1 sampai 10 aksinya. 10 itu adalah kita akan melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan misalnya. Nah, work activity-nya apa? Memastikan semua kebutuhan yang dilakukan sudah tepat. Untuk produknya adalah hasil requirement disetujui dan ditandai oleh pihak klien dan developer, dan membuat dokumen SRS misalnya, dalam bentuk dokumen SRS yang disetujui misalnya. Lalu key point-nya apa? Kebutuhan yang akan diselesaikan sesuai dengan timeline dan budget yang telah disetujui sebelumnya misalnya gitu. Milestone-nya adalah early project, Selasa 10 Januari jam sekian. Nah, misalnya ada rapat misalnya. Misalnya rapat itu bisa dijelaskan di project milestone atau di work activity-nya gitu ya. Memastikan semua kebutuhan yang dilakukan sudah tepat melalui rapat rapat terbuka atau focus discussion group atau penandatanganan BRS dan lain-lain. Nah, kira-kira gitu ya. Sehingga semua aksi atau semua kegiatan yang kita lakukan dalam proses requirement ini bisa kita ukur dan bisa kita lakukan, dan kita bisa berikan ini sebagai suatu acuan atau job desk bagi para sistem analis yang nanti akan melakukan proses ini. Baik, seperti itu gitu ya. Requirement analysis dari sudut pandang rekayasa perangkat lunak secara umum ya. Semoga teman-teman bisa memahami gitu ya isi materi ini, dan semoga bermanfaat juga bagi teman-teman ya di luaran sana. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya pamit ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.